Perjalanan Ahwi. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zanak Lana. Kali ini saya sedang berada di daerah Cimahi, tepatnya di Taman Pemkot Cimahi. Dan sebelah kiri saya sudah ada Parian. Halo Parian, guys. Rencananya kita mau naik ke Gunung Burangrang malam ini juga. Sekarang jam 20.53, jam 9 kurang 7 menit. Kita lagi ngopi-ngopi dulu di Pemkot Cimahi sambil nunggu AIRKA sama Teh Yeni. Mungkin buat kalian yang sudah menonton konten saya pas naik ke Cermai via Trisakti Sadarehe tidak akan asing lagi dengan Parian, dengan Teh Yeni, dengan AIRKA. Tapi buat kalian yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi atau kalian bisa klik tulisan yang ada di sini di pojok kanan atas. Oke, kalau gitu kita lanjut ngopi dulu sambil nunggu AIRKA sama Teh Yeni yang masih di jalan. Jadi memang kita janjiannya di sini ya, di Pemkot Kota Cimahi. Sebelum nanti kita berangkat sama-sama ke base camp Gunung Burangrang via Legok Haji rencananya. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa diizinin sama petugas base campnya untuk naik malam. Soalnya sekarang udah malam ya, udah jam 9 malam juga dan kita masih di Pemkot Cimahi, belum ke base camp. Ya semoga aja dikasih izin. Oke kalau gitu sampai bertemu nanti. Ikutin terus perjalanan kita kali ini. Kayaknya kita bakalan trekking malam. Semoga aja dilancarkan. Oke ikutin terus. Alhamdulillah. Oh ini dia AIRKA. Wih, alumni Cermai. Jadi wangi itu. Wangi. Wah, naon ya. Oke sekarang kita sudah komplit. 4 orang sudah berkumpul. Jadi sekarang rencananya 4 orang kita akan naik ke Gunung Burangrang dan naik malam ini juga. Sekarang jam 21 lebih 19 menit. Kita mau siap-siap berangkat ke base camp Legok Haji. Oke, sampai bertemu di base camp Legok Haji. Halo Sobat Kelana, apa kabar? Kali ini saya akan mendaki ke Gunung Burangrang, sebuah gunung api mati yang berada di sebelah utara kota Bandung dan mencakup 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Gunung yang memiliki ketinggian 2050 mdpl ini memiliki 4 jalur pendakian, yaitu jalur Pangheotan, Tanjakan Mentari, jalur Komando, dan jalur yang saya pilih kali ini yaitu jalur Legok Haji, yang merupakan jalur terfavorit sekaligus menantang di antara jalur-jalur lainnya. Jalur ini berada di Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Jalur ini sudah terdaftar di Google Maps. Kalian tinggal memasukkan kata kunci saja di kolom pencarian di aplikasi tersebut, atau kalian bisa klik link koordinat yang sudah saya sertakan di deskripsi. Fasilitas yang tersedia di base camp ini juga terbilang cukup lengkap, mulai dari area parkir yang luas, toilet, musola, hingga warung-warung yang berjejer di setiap sudut area base camp. Untuk biaya simaksi, para pendaki di jalur ini akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orang, dengan 2 destinasi utama yang bisa dinikmati para pendaki, yaitu Puncak Burangrang dan Curug Cipalasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berangkat mari kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita dilancarkan. Amin. Diselamatkan. Amin. Niatnya kita memang tafakur sehatnya. Amin amin. Berdoa mulai. Nah, doa selesai.
Set. Perjalanan Ahwi. Oh ya. Siap. Iya. Ahwi boleh ke anak lah. Oke, sekarang jam setengah 12 tepat kita mulai pendakian menuju ke puncak Gunung Burangrang di ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Saya sekarang berangkat 4 orang ya, sama Pak Rian, Airka, sama Teh Yani. Kondisi jalur sepi karena memang kita udah malam berangkatnya, tapi katanya di atas udah ada beberapa rombongan yang udah naik tadi. Oke, kalau gitu ikutin terus perjalanan kita kali ini, trekking malam menuju ke puncak Gunung Burangrang. Yuk. Di awal-awal trek yang harus dilewati berupa jalanan landai yang sesekali diselingi oleh tanjakan-tanjakan tipis berupa anak tangga yang belum terlalu menguras tenaga. Belum lagi udara malam hari yang mengiringi langkah kami yang kesegarannya sedikit mampu untuk meringankan langkah kami di awal-awal perjalanan ini. Vegetasinya pun belum terlalu rapat. Bulan yang bersinar terang dengan bentuk bulat sempurna pun masih dapat kami lihat dengan jelas. Ya, di sini ada persimpangan menuju Curug dan menuju puncak. Untuk ke Curug dari arah kita trekking dari bawah itu lurus ke arah sana, ke sana masuk, itu ada jalan. Nah, untuk ke puncak kita datang dari sana tadi, tuh belok ke kanan di sini. Dan kita sampai di pos 1. Ih. Pos 1. Tadi trekking jam setengah 12 dan sekarang jam 12 kurang 8 menit. Berarti kurang lebih sekitar setengah jaman lah, kurang lebih, dari base camp sampai ke pos 1 ini. Oke, dan tepat jam 12 kita lanjut jalan lagi. Goblok. Tepat jam 12 kita lanjut jalan lagi dari pos 1 untuk menuju ke pos 2. Untuk areanya di pos 1 lumayan enak buat istirahat. Ada semacam tempat duduk yang terbuat dari kayu. Terus ada area-area yang disekat-sekat juga untuk mendirikan tenda. Tapi hanya muat untuk tenda-tenda yang berukuran kecil, kayak kapasitas 2 sampai 4 orang saja. Ada sekitar 3 sekatan. Terus untuk treknya dari base camp sampai ke pos 1, tanjakannya belum terlalu ekstrim ya, tapi lumayan lah untuk membuat kaki pegel dan napas ngos-ngosan. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke pos 2.
Kini trek yang harus kami lewati mulai berganti. Jalanan landai yang sedari tadi memanjakan kami secara perlahan mulai menanjak. Begitupun dengan vegetasi yang mengiringi, yang secara perlahan mulai merapatkan barisan. Di sini. Ini bagus banget. Oke, sekarang kita sampai di pos 2. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 20 menit. Tadi kita berangkat jam 12 tepat dan sekarang jam 12 lebih 20. Dan untuk kondisi trek dari pos 1 ke pos 2 sudah lumayan meningkat intensitasnya. Tanjakannya sudah lumayan curam dan licin juga. Berbeda dengan dari base camp ke pos 1 yang relatif lebih mudah treknya. Tanjakannya belum terlalu curam dan belum terlalu licin juga. Dan kita istirahat dulu bentar kayaknya, menikmati pemandangan yang ada. Dari sini kondisi vegetasinya mulai terbuka. Di belakang sana terlihat pemandangan dari lampu-lampu kota. Tapi sayang HP-nya jelek, nggak dapet dari kamera. Tapi kalau misalkan menggunakan mata telanjang, keren sih, kelihatan banget, bagus. Oke, kalau gitu ikutin terus. Kita istirahat dulu bentar. Sehari Seorang. tahu sih, pokoknya mah yang dia bawa barang aja. Dia 1 orang 2,5, berarti kamu misalkan 3-4 hari ya sejuta. Juta untuk porternya 2. Ada 2 jalan tahu sana Setelah dirasa cukup beristirahat di pos 2, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 3. Intensitas tanjakan di jalur menuju pos 3 ini mulai kembali meningkat, dengan kondisi vegetasi yang mulai didominasi oleh pepohonan besar dengan akar-akar yang menjalar menghiasi pijakan. Setengah jam. Jadi kamu nggak ngomong Nurani, ngomong tadi yuk, ngomong ke orang ya. saya tadi Hah? agak jauh dikit. Mau trek 10 menit ya pos lah. Sekarang kita sampai di pos 3 jam 1:30 dini hari. Estimasi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini kurang lebih 30 menit. Jadi emang jarak antar pos itu di sini sekitar 30 menitan. Ya setidaknya sampai pos 3 ini. Kayak gitu. Dan untuk areanya di sini sangat tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda karena banyak akar-akar. Ini kalau siang kelihatan, kalau malam enggak. Soalnya device-nya nggak memadai. Terus tadi di pos 2 juga nggak memungkinkan juga buat mendirikan tenda, cuma ada sekitar sedikit area aja buat istirahat doang. Dan sekarang kita istirahat lagi seperti biasa, tiap pos kita istirahat. Bentar lagi lanjut. Oke, ikutin terus.
2 berarti urang jam 3 naik Kan 4 pos sih. 4 pos. Kan di pos ka puncakna sajam udah. Mana? Iya. Dan jalan oge nggak kayak gini kan. 40 menitan lah. Lebih netak ah. Emang lebih Oke, sekarang tepat jam 2. Kita lanjut lagi jalan menuju ke pos 4. Cuacanya lumayan cerah. Sinar bulan juga lagi terang-terangnya. Bentuknya juga sempurna bulat, mantap. Dan angin bertiup cukup kencang malam ini. Oke, ikutin terus. Jalur yang harus dilewati menuju pos 4 tidak banyak berubah, hampir sama seperti jalur menuju pos 3 tadi, yaitu berupa tanjakan-tanjakan dengan akar sebagai pijakan. Namun kali ini, tingkat kesulitannya mulai bertambah, di mana tanjakan-tanjakan yang harus kami lewati di sini lebih vertikal dan lebih curam dari sebelumnya. Di tengah perjalanan menuju pos 4, kami disambut oleh kabut tipis disertai sedikit gerimis, yang secara perlahan gerimis itu mulai membasahi jalur dan membuat pijakan kami menjadi lebih licin. 4x4 16. Setengah lebih 5 menit. Oke, dan sekarang jam 2 lebih 40 menit. Kita baru sampai di pos 4. Plakatnya ada di sana, tapi susah nggak dapet. Jadi estimasi dari pos 3 ke pos 4 ini kurang lebih 40 menit. Dan ini adalah pos terakhir. Pos terakhir ya? Ya. Pos terakhir. Nah, itu dia pulangnya. Susah. Ini adalah pos terakhir. Habis ini kita gak bakalan nemu lagi pos, alias langsung ke puncak. Tapi durasinya bakalan lebih panjang, kurang lebih 1 jaman katanya, kata Airka. Dengan kondisi trek yang bisa dibilang cukup ekstrim ya. Dari pos 3 ke pos 4 ini tadi lumayan treknya, licin, terus kemiringannya juga lumayan vertikal, agak sulit melewatinya dan diperlukan kehati-hatian juga. Beberapa kali juga kita bertemu trek yang langsung berdampingan dengan jurang, jadi perlu diperhatikan keselamatannya. Dan kita seperti biasa istirahat lagi. Istirahat ya. Masih sebat ini mah. Kita menargetkan sampai ke puncak jam 4-an lah, jam 4 subuh. Adzan subuh lah. Adzan subuh lah.
dan kayaknya nggak tidur. Ini nggak nonton itu lainnya. Betul, nggak tidur. Hanya Burangran lain. Soalnya kalau misalkan tidur ada kemungkinan kesiangan dan nggak bisa dapat sunrise kalau cerah. Kalau gitu ikutin terus. Nih berdoa. Habis Ada amplop. ternyata beng-beng ada amplopnya guys. Wow. Wow. Coba dibuka, Kita lihat ya. coba. Kita lihat, kita Unboxing. lihat. Anda mendapatkan Jeng jeng. Ada apa? Jeng jeng jeng. Sebentar ini perut kamera. Ayo coba lagi. Belum beruntung. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Harusnya berupa apa ya? Gak apa-apa. Harapannya sih umroh. Harapannya umroh. Ada emang yang harus diraih. Kalau nggak minimal Rinjani lah. Minimal Rinjani. Ini buat beng-beng ya, buat beng-beng. Ini kita udah 2 kali nih kayaknya. Tapi kalau misalnya mau endorse, hubungi aja lah Jana Kelana. Oke. Terima kasih. Dan tolong hadiahnya ya. Nah betul, hadiahnya minimal 10.000 lah, nggak apa-apa Nah, juga sih. gitu. Ternyata kurang beruntung. Apa? Apa? Bawa air. Oke, dan sekarang jam 3 tepat. Kita kembali berjalan dari pos 4 untuk menuju ke puncak Gunung Burangrang. Target waktu dari pos 4 ke puncak kita menargetkan 1 jam perjalanan. Semoga aja bisa. Jadi target kita jam 4. Ya paling telat setengah 5 lah kita sampai ke puncak buat mendirikan tenda, istirahat, sholat subuh. Habis itu menikmati sunrise kalau misalkan cerah, insya Allah mudah-mudahan cerah. Dan kondisi trek bisa dibilang sulit, semakin atas semakin sulit. Jadi kondisi treknya di sini bisa dibilang bertahap. Dari base camp ke pos 1 bisa dibilang mudah, pos 1 ke pos 2 mulai agak sulit, pos 2 ke pos 3 meningkat tingkat kesulitannya, dan pos 3 ke pos 4 sangat sulit. Sekarang dari pos 4 ke puncak kayaknya bakalan lebih sulit, licin juga, terus berbahaya juga. Ini di kanan, tepat di kanan saya jurang. Dari tadi kita beberapa kali menemukan trek yang berdampingan langsung dengan jurang. Oke, kalau gitu lanjut, ikutin terus. Trek yang harus kami lalui kini semakin berat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tanjakan curam dengan kemiringan hampir 80 derajat seperti sudah berbaris menanti kedatangan kami. Belum lagi pijakan yang licin akibat gerimis yang sedari tadi mengiringi semakin mempersulit langkah kami. Bukan hanya otot-otot kaki saja yang diuji, otot-otot tangan serta konsentrasi ikut andil di jalur ini. Saya rasa di jalur menuju puncak ini sudah harus dilengkapi tali webbing, karena di beberapa titik kami harus semi climbing untuk melewati jalur yang kemiringannya hampir setara dengan tebing. Dan hal itu sangat menyulitkan, terlebih ketika harus melewatinya di musim penghujan seperti ini. Lintas alam. Betul kata suamimu, Bu. Asli nah eta teh.
Mulai jalan ya. Sopan tapi sangar gitu ya. Lumayan Kayaknya pulang kayak gitu ya. Kalau saya sih memang gunungnya aja ini mah. Kalau gue sih asik-asik aja. Selama dia kagak nyenggol gue. oke. Os ka Burangrang. Mau didorong lah. Nya gitu apa? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kela. Ari plakatna mana? Puncak guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di Puncak Burangrang 2050 MDPL. Waduh. Urang teh 2020. Naik ke 2020 Ini guys 2050. Naik tuh 2020. Ayo guys 2050. Oke, alhamdulillah kita sampai di puncak tepat jam 4 lebih 20 menit. Berarti kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit dari pos 4. Dan kondisi cuaca sekarang berkabut, tertutup. Semoga aja bentar lagi kebuka biar bisa dapat sunrise-nya. Sekarang kita lagi istirahat dulu bentar. Di sini kita nyari spot buat mendirikan tenda dan istirahat dulu bentar sambil nunggu muncul sunrise. Inilah kira-kira suasananya, udah kelihatan. Soalnya lightingnya udah lemah, udah redup lampunya. Lighting krisis. Mama majalahnya di antos mana? Kesanggam anak naik. Turun nih dari puncak ke arah kanan buat nyari spot bikin tenda. Dingin cok. Bukan orang rata. Lanjut aja lah. Pelan-pelan saja. Kayak lagu Kotak. Oke, seperti lagu Kotak. Pelan-pelan saja. Aye. Kabutnya, Kabutnya. Kabut Burangrang. Jangan pakai bodas kieunya ujungnya tadi. Benar. Semoga nyingrai lah. Tuh kan. Cek itu wae nganggo lusur. Gaya memakai skateboard. Lah. Dengan gaya memakai skateboard, saudara-saudara. Area Puncak Burangrang terbilang sempit untuk dijadikan tempat mendirikan tenda. Atas dasar itu, kami harus melipir ke arah kanan dan sedikit berjalan turun untuk sampai di area yang lebih cocok untuk dijadikan tempat berkemah. Pasang hemok bisa teh? Bisa. Di bawah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good Pagi pun menjelang. Kabut putih yang terus mengiringi kami dari semalam tak juga kunjung menghilang. Namun dengan besar hati kami memutuskan untuk menunggu hingga siang hari, dengan harapan mentari yang mulai meninggi di siang hari mampu membuka tirai putih yang menghalangi kecantikan pemandangan yang dimiliki gunung ini. Namun ternyata sepertinya alam tak berpihak kepada kami.
Hingga waktu siang hari kami menanti, kabut putih ini masih saja terus menghalangi. Bahkan sampai waktu zuhur tiba, keindahan puncak Burangrang tak kunjung terlihat juga. Indahnya Situ Lembang, cantiknya barisan gunung-gunung di seberang serta hangatnya sang mentari nampaknya sudah tak bisa kami nikmati hari ini. Atas dasar itu, kami pun memutuskan untuk berkemas lalu kembali ke atas dan menuju kembali ke area puncak. Sebelum akhirnya dari area puncak kami berbelok ke arah kiri guna menuruni jalur terjal yang semalam kami naiki. Mungkin jangan ya. Salah. Ayo dong. Ye, kayak urangin gitu. Oke, sekarang kita sedang di perjalanan turun, baru sampai pos 4. Tadi kita turun sekitar jam setengah 2 dari puncak, dan view yang disuguhkan dari semenjak kita sampai ke puncak sampai kita turun tadi cukup konsisten, yaitu berupa kabut tembok putih. Tapi gak apa-apa, yang penting perjalanan kita lancar, tidak ada gangguan, tidak ada kendala apapun. Mungkin pendakian kali ini ke Gunung Burangrang akan kita akhiri di sini. Seperti biasa, akhir kata dari saya, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas, dengan catatan cuacanya cerah. Oke, sampai bertemu di petualangan-petualangan selanjutnya. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.